Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 8. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan materi di bab 5 ya, mengenai jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, jadi kita akan belajar mengenai sujud ya. Nah, sebelum kita tahu gitu ya apa macam-macam sujud, nah kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sujud itu. Nah, secara bahasa, sujud itu berasal dari bahasa Arab ya, sajada yasjudu sujudan atau merendahkan diri. Nah, sedangkan menurut istilah, sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Adapun ketika sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati saja. Jadi bukan untuk dipuja gitu, bukan untuk disujudi, tapi hanya untuk saling menghormati. Nah, sujud ini merupakan salah satu ya di antara rukun sholat. Entah itu sholat fardu ataupun sholat sunat. Nah, tetapi ternyata ada loh sujud yang di luar sholat-sholat yang telah ditentukan, di luar sholat fardu, di luar sholat sunnah. Nah, ini macam-macamnya itu ada 3. Yang pertama, sujud syukur. Yang kedua, sujud sahwi. Dan yang ketiga, sujud tilawah. Nah, yang pertama itu ada sujud syukur. Apa pengertiannya? Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Nah, ketika melakukan sujud syukur, ekspresi syukur itu tidak hanya terucap dalam lisan ya, tetapi juga ada dalam bentuk tindakan berupa sujud. Nah, sujud ini merupakan refleksi gitu ya dari rasa syukur itu sendiri. Selain dari lisan, biasanya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita juga bisa melakukan dengan tindakan, yaitu berupa sujud syukur. Nah, dasarnya itu adalah sunnah ya. Sujud syukur ini hukumnya sunnah. Nah, adapun yang menjadi dalil untuk melaksanakan sujud syukur itu terdapat dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, An Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amron yasurruhu khara sajidan lillah, rawahul khamisah illan Nasa'i. Nah, yang artinya diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang sesuatu yang menggembirakan kepadanya, maka ia harus tunduk dalam keadaan bersujud kepada Allah. Hadis riwayat 5 Imam hadis, kecuali Imam Nasa'i. Nah, adapun sebab-sebab kita melaksanakan sujud syukur itu ada 2 ya. Yang pertama karena kita mendapat nikmat dari Allah. Yang kedua karena terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Misalnya, kita mendapat nikmat dari Allah berupa kesehatan. Kita masih diberikan kesehatan sampai sekarang sehingga kita dapat beribadah kepada Allah. Nah, itu bisa bentuknya itu bisa berupa sujud syukur gitu ya atas nikmat yang diberikan Allah gitu. Ekspresi syukur itu bisa dilakukan dengan tindakan ya. Ketika kita bisa nikmat sehat, kita masih bisa melihat, masih bisa berjalan. Nah, itu kan merupakan kenikmatan yang patut disyukuri. Nah, lalu yang kedua itu terhindar dari mara bahaya. Ketika kita misal sedang berjalan, tetapi kita
sedang tidak fokus gitu ya, dan hampir gitu ya ketabrak oleh motor atau mobil yang melintas. Nah, tapi kita alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah. Maka hukum gitu, sunnah hukumnya gitu kita melaksanakan sujud syukur karena tadi ya terhindar dari mara bahaya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada sujud syahwi. Nah, apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Nah, sujudnya ini sama ya, dilaksanakannya 2 kali gitu. Dilaksanakannya itu setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Nah, lalu dasar hukum sujud sahwi ini sunnah sebagaimana hadis Rasulullah. Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum sholla salasan am arba'an falyatrahi syakka wal yabnin ala mastaikona thumma yasjudu sajadataini qabla ayyuslama fa in kana sholla khamsan syafa'na lahu sholatan wa in kana sholla itmaman li arba'in kana targhiman li syaiton, yang artinya apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi syaiton. Nah, lalu ada nih sebab-sebab kenapa kita sunnah melakukan sujud syahwi. Yang pertama itu karena tadi ya, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat. Seperti kita lupa melakukan ruku atau i'tidal atau sujud gitu ya, maka sunnah hukumnya kita melakukan sujud sahwi, yaitu setelah tahiyat akhir dan sebelum salam. Nah, setelah tahiyat akhir itu langsung kita sujud lagi, lalu duduk di antara 2 sujud lagi dan seterusnya. Nah, setelah selesai tadi sujud, lalu langsung salam gitu ya. Nah, yang kedua ada lupa atau ragu jumlah rakaat seperti yang tadi dijelaskan di hadis ya. Yang ketiga itu lupa membaca doa kunut. Nah, bagi khusus orang-orang yang biasanya membiasakan sholat subuh memakai kunut. Nah, jika kita biasa membaca kunut saat sholat subuh, maka ketika kita tidak lupa gitu ya, ketika kita lupa tidak melaksanakan kunut, maka harus sujud sahwi. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Nah, kan biasanya tasyahud awal itu di rakaat kedua. Nah, ketika kita lupa melaksanakan itu, maka kita harus melaksanakan sujud sahwi ya di rakaat yang keempat sebelum salam. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, ini juga harus dilakukan sujud sahwi ya. Lalu yang ketiga itu ada sujud tilawah. Definisinya itu sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Nah, ketika sholat pun ataupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri atau pada saat mendengarkan. Nah, dasar hukumnya ada dalam hadis Nabi an Abi Umaro kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bisajadati kabara wa sajada ma'ahu. Rawahu Abu Dawud. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an atas kami, maka apabila sampai kepada ayat sajadah, beliau bertakbir dan sujud. Dan kami pun sujud bersama beliau. Hadis riwayat Daud. Nah, sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran yang dimana ayat-ayat sajadah
terdapat dalam Al-Quran gitu, baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Nah, adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran itu berjumlah 15 ayat ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, jadi ketika kita membaca salah satu gitu ya, membaca atau kita mendengarkan gitu, baik ketika sholat, imam membaca salah satu di antara 15 ayat ini, ataupun ketika kita mendengar orang membaca salah satu dari 15 ayat ini, maka kita disunatkan untuk sujud tilawah gitu ya, karena ke-15 ini, ke-15 ayat ini merupakan ayat-ayat sajadah seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.